balik lagi bareng aku Yoli. Aku Vida. Dan kita berdada di Yudis Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Iya, dan seperti biasa kita berdua akan menjadikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nah, you people, ini berita pertama datang dari Timnas Indonesia nih. Jadi sejak pertama kali memimpin Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong atau yang biasa dikenal dengan STY terus menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Yang terbaru adalah Martin Paes, kiper dari klub FC Dallas Amerika Serikat. Iya, namun sebelum Martin Paes ini sudah ada 10 pemain yang lebih dulu menjalani proses naturalisasi di era Sintayong ini. Berikut 11 pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sumpah Martin Paes menjadi WNI pada Selasa 30 April 2024 lalu menambah daftar pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Sintayong yang mulai menakodai tim Garuda sejak 28 Desember 2019 lalu mulai menyusun tatanan skuad mulai awal 2020, termasuk deretan pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Hingga menjelang pertengahan 2024 ini, sudah ada 11 pemain naturalisasi yang diresmikan PSSI. Posisi pemainnya pun beragam, dari penyerang, gelandang, bek, hingga kiper. Diketahui PSSI mulai bergerak menaturalisasi pemain keturunan pada 2022 dengan restu Sintayong. Kemudian pada pergantian ketua PSSI dari Muhammad Iriawan ke Erick Thohir pada 16 Februari 2024 lalu tidak menyurutkan nafsu PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan buat Timnas Indonesia. Malah sebaliknya, semakin masif. Berikut daftar pemain naturalisasi Timnas Indonesia di era Sintayong. 1. Jordi Amat. Jordi Amat lahir di Barcelona, Spanyol pada 21 Maret 1992. Bek Timnas Indonesia ini resmi disumpah sebagai warga negara Indonesia pada 2022 silam. Jordi memiliki darah Indonesia dari sang nenek, Isyamas Villanueva. Sang nenek tumbuh besar di Makassar sebelum pindah ke Eropa di usianya yang masih 8 tahun. 2. Sandy Walsh. Sandy Walsh lahir pada 14 Maret 1995 di Brussel, Belgia. Sandy resmi dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia pada 17 November 2022. Darah Indonesia Sandy berasal dari sang ibu yang merupakan keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. 3. Shane Patinama. Shane lahir di Lelystad, Belanda pada 11 Agustus 1998. Pada 24 Januari 2023, Shane secara resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Shane memiliki darah keturunan Indonesia melalui ayahnya yang beretnis Maluku dari Pulau Haruku, Maluku Tengah, yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. 4. Rafael Struijk. Rafael lahir di Belanda 27 Maret 2003. Sejak 22 Mei 2023, Rafael telah resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Darah keturunan Indonesia milik Rafael berasal dari sang nenek, yaitu ibu dari ayah Rafael yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. 5. Ivan Jenner. Ivan lahir di Utrecht, Belanda pada 10 Januari 2004. Resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 22 Mei 2023 lalu. Ivan mempunyai darah Indonesia yang didapat dari sang nenek, yaitu berasal dari Jember, Jawa Timur. 6. Justin Hubner. Justin lahir di Den Bosch, Belanda pada 14 September 2003. Justin resmi menjadi warga negara Indonesia pada 6 Desember 2023 lalu. Darah Indonesia Justin berasal dari ayahnya yang merupakan keturunan Indonesia, yaitu kakek Justin yang bernama Ferdinand Rudolf Hubner kelahiran Makassar. 7. Jay Itzes. Jay lahir di Merio, Belanda 2 Juni 2000. Pada 28 Desember 2023, Jay resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Darah Indonesia berasal dari kakeknya atau ayah dari ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Mereka sempat tinggal di Indonesia sekitar 20 tahun hingga akhirnya pindah ke Belanda. 8. Nathan Choaon. Nathan lahir di Rotterdam, Belanda 22 Desember 2001.
Nathan resmi menjadi warga negara Indonesia pada 11 Maret 2024. Darah Indonesia yang mengalir di tubuh Nathan berasal dari kakeknya, yaitu ayah dari ibunya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. 9. Ragnar Oratmangun. Ragnar lahir di Oost, Belanda pada 21 Januari 1998. Pada 8 Maret 2024, Ragnar resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kakek dan nenek Ragnar berasal dari Pordata, Kepulauan Tanimbar, Maluku. 10. Tom Haig. Tom lahir di Amsterdam pada 9 Februari 1995. Pada 18 Maret 2024, Tom resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Darah Indonesia Tom berasal dari kakeknya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, dan neneknya yang berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. 11. Martin Paes. Martin lahir di Nijmegen, Belanda 14 Mei 1998. Pada 30 April 2024, Paes resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah mengucapkan Sumpah WNI. Paes memiliki garis keturunan dari sang nenek yang lahir di Kota Pare, Sulawesi Selatan. Kini PSSI juga sedang memproses perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdong dan Jess Raven. Jika keduanya sudah sah sebagai WNI, maka Timnas Indonesia bisa menyusun starting 11 full pemain naturalisasi. Keberadaan pemain keturunan itu membuat persaingan di Timnas Indonesia makin ketat. Diharapkan kepada pemain lokal agar dapat merespon kondisi ini sebagai motivasi yang membangun dan jangan sebaliknya. Tim UTV mengabarkan. Ya yuk people, kita beralih ke informasi musik. Ini ada grup band rock wanita asal Garut, Jawa Barat. Voice of Baciprot akan menjadi grup musik pertama Indonesia yang akan tampil di Festival Glastonbury, Inggris pada tahun 2024 ini. Jadi trio yang super keren ini digawangi oleh Marsha, Siti, dan Widi akan tampil pada Jumat pagi 28 Juni 2024 mendatang di panggung utama Woodseas. Jadi seperti apa nih informasinya? Berikut liputannya. Band rock Indonesia asal Garut, Voice of Baciprot atau yang dikenal VOB, akan menjadi grup musik pertama Indonesia yang tampil di Glastonbury Festival 2024 di Inggris. Diketahui Festival Glastonbury merupakan festival musik tahunan yang sudah digelar sejak tahun 1970. Festival ini diadakan selama 5 hari berturut-turut dengan mengundang banyak artis dan penyanyi sebagai pengisi acara. Di tahun ini Festival Glastonbury akan diadakan pada tanggal 26 hingga 30 Juni 2024. Berdasarkan situs resmi Glastonbury Festival, Marsha, Siti, dan Widi mendapatkan jadwal manggung pada Jumat pagi 28 Juni 2024 di panggung utama Woodseas. Trio wanita ini nantinya akan berbagi panggung dengan Jamie XX, Gossip, James Blake, dan artis dari berbagai penjuru negara lainnya. Tim UTV mengabarkan. Nih people, ini merupakan kabar bahagia untuk fansnya Mike Tyson. Karena setelah pensiun sejak 19 tahun yang lalu, mantan juara kelas berat yang mendapat gelar si leher beton ini akan kembali bertarung di atas ring melawan Jake Paul. Ya, pertandingan dua petarung beda generasi ini akan digelar di Stadion AT&T di Texas, Amerika Serikat pada 20 Juli 2024 mendatang ini. Jadi seperti apa keseruannya? Nanti you people harus nonton ya. Berikut informasinya. Setelah 19 tahun pensiun, petinju Mike Tyson akan kembali bertarung di atas ring melawan Jake Paul di Stadion AT&T di Texas, Amerika Serikat pada 20 Juli 2024 mendatang. Mantan juara kelas berat yang memiliki julukan si leher beton yang kini berusia 58 tahun ini tidak sedikit pun gentar melawan Jake Paul yang berusia 30 tahun lebih muda darinya. Hal ini tampak saat Mike menyetujui perubahan aturan pertandingan yang semula merupakan pertarungan eksibisi berubah menjadi pertarungan profesional. Yang artinya pertandingan antara Mike Tyson dan Jake Paul masuk laga resmi dan akan berpengaruh pada rekor bertanding kedua petinju itu. Dengan pertandingan ini, Mike akan masuk dalam jajaran petinju tua yang masih aktif bertarung profesional. Jake Paul sendiri merupakan seorang YouTuber yang beralih status menjadi petinju. Jake juga sering menantang petarung UFC dan sukses memenangkan pertandingan. Tim UTV mengabarkan.
Ya, you people, kita beralih ke informasi tentang fashion. Ini ada brand fashion asal Inggris dan Italia, Jordan Luca, merilis celana jeans dengan motif ngompol, tepat berada di bagian paha dan atas celana tersebut. Wow, unik sekali ya. Tapi nih Kak Vida, meskipun coraknya ini unik, tapi siapa yang sangka kalau jeans dengan harga fantastis yakni 13 juta rupiah ini udah ludes terjual. Wow. Jadi seperti apa nih penampakan celana jeans unik tersebut? Berikut liputannya. Brand fashion asal Inggris dan Italia, Jordan Luca, merilis celana jeans dengan motif ngompol di mana terdapat dua warna terletak di bagian paha atas terlihat seperti aksen ngompol. Celana denim ini pertama kali dipamerkan pada pembuka show Jordan Luca untuk koleksi Fall Winter 2023 di Milan Fashion Week. Terkait desain itu, Jordan Luca mengaku hal itu bukan kesalahan desain. Mereka memang sengaja merilis piece denim seolah pemakai kencing di celana. Meski terlihat unik, celana jeans seharga 13 juta rupiah itu ternyata telah ludes terjual. Netizen pun terheran-heran dengan larisnya jeans tersebut, meski motifnya terlihat seperti ada noda ngompol yang bagi kebanyakan orang terlihat menjijikan. Untuk diketahui, Jordan Luca sendiri merupakan brand yang dirintis Jordan Bowen dan Luca Marchetto sejak 2018 lalu. Jordan Luca memang dikenal sebagai brand fashion yang kerap menghadirkan koleksi pakaian tidak biasa, di mana mereka juga merilis celana denim yang dilengkapi resleting berbentuk horizontal. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, informasi tadi menutup perjumpaan Yunis Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunis Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Official UTV dan laman website Ulasan TV. Iya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan, salam sehat, sampai jumpa. Bye!